Bahkan pengakuan belak-belakan ibunda Kalina bernama Erlina Wardania yang merasa ditelantarkan oleh putri kandungnya sendiri. Mengaku Kalina tidak pernah membesuknya hingga tidak membaca pesan WhatsApp darinya. Seperti apa tanggapan Kalina atas pengakuan sang bunda? Benarkah ibunda Kalina merasa sakit hati karena Kalina tidak memberinya uang untuk biaya pengobatan, malah Kalina jalan-jalan ke luar negeri dan justru Vicky Prasetyo yang membesuk mantan ibu mertuanya ini? Selain itu, ibunda Kalina juga mengaku lantaran tidak ada biaya dan tidak ada yang menemaninya ke rumah sakit, pihak rumah sakit sempat hampir menolaknya. Lantas, apa sebenarnya yang membuat sikap Kalina demikian kepada ibu kandungnya sendiri? Saat Kalina cuek kepada ibu kandungnya sendiri, Vicky Prasetyo, mantan suaminya, justru memberikan perhatian ekstra kepada mantan ibu mertuanya dengan membiayai asisten yang menjaga ibu Erlina. Kebaikan Vicky tersebut membuat ibu Erlina memberinya 10 jempol. Lantas, apa alasan Vicky masih memberi perhatian kepada mantan ibu mertuanya? Benarkah karena Vicky masih mencintai Kalina? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Heboh pengakuan belak-belakan sekaligus mengejutkan dari ibunda Kalina, yaitu Ibu Erlina Wardania, bahwa dirinya merasa ditelantarkan oleh putri tunggalnya Kalina. Mengaku 2 tahun menderita sakit, Ibu Erlina mengaku tidak pernah dibesuk Kalina, bahkan tidak pernah membaca pesan WhatsApp yang dikirimnya. Diakui Ibu Erlina, Kalina membesuknya tahun lalu tanggal 11 November tepat di hari ulang tahun ibundanya. Tapi setelah itu, tak sekelebat pun sang bunda yang kini terbaring lemah di tempat tidur bisa melihat wajah Kalina putrinya. Perihnya hati sang bunda membuatnya menuding Kalina diduga telah melakukan kejahatan kemanusiaan terhadap dirinya selaku ibu kandungnya sendiri. Jujur Kalina tuh, saya sakit ini udah 2,5 tahun ya di tempat tidur ya. Rani tuh nggak pernah datang ke sini, nggak pernah telepon saya telepon nggak pernah diangkat, saya WA pun nggak pernah dibaca sama dia. Terakhir dia ke sini tahun lalu November, 11 November waktu saya ulang tahun, sampai detik ini dia nggak pernah datang lagi ke sini, nggak pernah. Memang selama ini pun juga artinya kalau boleh saya katakan ini udah kejahatan kemanusiaan. Kenapa begitu? Karena dari awal saya sakit itu kan dia sama asistennya namanya Omen ya, yang urus saya. Itu panjang perjalanan saya. Seharusnya kalau Rani lebih peduli lagi sama saya, mungkin dari tahun lalu saya udah sembuh ya. Tolong bawain garam ya Neng, sama gelas kecil. Ini mama yang foto, aku ketiduran saat nungguin mama aku di rumah sakit. Aku capek. Ini yang namanya aku gak ngurusin ibu kandung aku. Ya kita berdoa aja semoga Allah membukakan pintu hatinya dia untuk bisa lebih punya nilai kepatuhan sama ibu. Apapun kalau ibu itu selalu akan menjadi junjungan tinggi untuk kita.
Ibu Erlina mengaku rasa sakit hati yang ia alami semakin perih karena ketika dirinya meminta uang kepada Kalina untuk biaya pengobatan, Kalina tidak kunjung memberikannya. Hingga kemudian ia justru mendengar Kalina jalan-jalan ke luar negeri. Saat itulah Vicky yang datang menjenguk Ibu Erlina yang kemudian membuat Kalina marah. Lalu seperti apa pesan dari Vicky Prasetyo untuk Kalina tentang kondisi sang ibunda yang sedang terbaring lemah di tempat tidur karena sakit? Nah ketika itu Omin saya bilang minta uang sama Rani 10 juta untuk in case aja, takutnya padahal walaupun saya gratis ya cuma untuk cadangan ya, takutnya ntar bayar. Kalaupun bayar itu berapa sih infus sama transfusi darah, nggak seberapa. Yang ada Rani marah gitu loh. Dia memang sama sekali nggak membayar keluar uang untuk saya. Mama disuruh hemat. Irit apa? Kecuali kalau dia kasih saya uang, katakanlah saya ini ibu sosialita yang glamor, yang habis uang ya, 50 juta dia kasih saya, lalu saya habisin uangnya dia umpamanya. Ini kan enggak, ini untuk berobat gitu loh. Saya cuma kasih tahu aja gitu, lebih baik daripada membicara hal tentang permasalahan ataupun jauh-jauh ngurusin hukum, mendingan urusin aja ibunya, kasihan gitu loh. Udah bawa ke rumah sakit, pulang udah ya, walaupun misalkan sama laki-laki punya, anggaplah dalam 7 hari punya waktu 6 hari, minimal 1 hari ada buat ibu kita gitu loh. Ataupun masih sibuk juga, minimal ada 5 jam buat ibu kita, 3 jam masih berat juga, ada 1 jam buat ibu kita gitu lah. Maksud aku ya kita fokusin aja lah sama yang udah ada di depan, yang memang lagi membutuhkan kesulitan, ngapain juga sesuatu yang dibesar-besarkan ya. Karena sakit masih jelekin aku. Aku salah apa? Satu mas, sebutin satu aja, masa banyak masalah aku apa sebagian aku udah minta dilahirin loh. Ini masyarakat untuk seakan-akan saya tuh bukan anak yang berbakti gitu. Ibu saya kan bukan sakit baru kemarin, sakitnya bertahun-tahun. Kecuali kalau misalkan sakitnya baru kemarin saya tinggalin, itu saya salah. Kemarin Rani komplain sama saya, netizen bully dia. Banyak dibully sama netizen. Sekarang bukan hanya netizen, Indonesia akan mengutuk dia. Indonesia nggak main-main. Mana ada seorang anak bisa kejam sama ibu kandungnya sendiri. Orang lain aja simpatik sama saya. Dia bilang mama hatinya jahat. Baru kali ini ada orang yang mengatakan hati saya jahat, adalah anak saya sendiri. Geger pengakuan ibunda Kalina ditelantarkan putri kandungnya. Benarkah karena tidak ada yang menemani ke rumah sakit, Ibu Erlina hampir ditolak oleh pihak rumah sakit? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Bunga Zainal. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu, dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Geger pengakuan ibunda Kalina Oktarani yang merasa ditelantarkan oleh putrinya sendiri. Ibu Erlina Wardania juga mengaku pihak rumah sakit juga hampir saja menolak dirinya lantaran selain kekurangan biaya, juga tidak ada keluarga yang menemaninya saat hendak melakukan tindakan medis, karena tidak ada yang bisa menjamin atas setiap tindakan medis yang diambil oleh pihak rumah sakit. Dia memang membantu saya seperti yang dia katakan, dia cari uang tuh katanya untuk membiayai hidup mama, tapi tidak seperti itu. Dia cuma membiayai saya untuk bayar ambulan aja, karena saya kan anggota BPJS ya, jadi saya dari mulai operasi apapun itu nggak bayar sama sekali, bahkan obat-obat mahal pun juga itu ditanggung semua dengan BPJS gitu. Bahkan 2 minggu yang lalu itu saya ke rumah sakit hampir ditolak karena apa? Saya datang seorang diri sama sopir ambulan, ya, dan petugas di situ mereka nggak salah.
ini ibu sama siapa yang bertanggung jawab atas ini semua? Karena kan ini tindakan, ada pembiusan dan macam-macam. Kalau terjadi apa-apa dengan saya, siapa yang bertanggung jawab gitu loh. Nah, ketika itu saya bilang, saya sebatang kara. Jati diri saya jadi hilang kalau ada bersama dia. Kalau masalah maaf, dia tunjukkan dirinya dia siapa. Dan dia layak mendapat maaf dari saya. Karena perbuatan dia sudah melampaui batas. Ini masalah nyawa. Masalah nyawa saya. Dia permainkan. 2 minggu lalu saya sampai ditolak sama rumah sakit. Akhirnya sopir ambulan yang mentekel. Oh, ini saudara saya, dia yang bertanggung jawab atas diri saya. Malamnya baru teman pengajian saya datang sama suaminya untuk menggantikan. Saya bilang saya sebatang kara. Lalu sopir ambulan bilang, enggak Pak, ini mamanya Kalina. Saya nggak pernah membawa nama Kalina kemana-mana. Dia marah atau tidak marah, saya katakan, ada atau tidak ada Rani buat saya sama saja. Misalkan kamu anak saya, seorang ibu tuh ada harapan sama anaknya. Punya harapan. Rani nggak bisa dijadikan harapan, dijadikan sendiran tuh nggak bisa. Jadi ada dia atau tidak ada dia buat saya sama saja. Karena Rani itu anak satu-satu saya, dan Rani mampu, bukannya miskin, itu masalahnya. Dan Rani mampu, bukannya miskin, itu masalahnya. Orang nggak percaya. Kalau seorang Kalina nggak bisa ngurus mamanya, itu nggak percaya. Teman pengajian saya mau bergerak, cuma kan mikir, tersinggung nggak nih Kalina nanti? Oh, mamanya kita yang rawat, yang ngurusin, ambil alih. Kalau dia miskin, orang maklum. Rani mampu dan sangat mampu. Dan dia cari uang untuk dirinya sendiri. Apa dia bantu keluarga saya, abang saya yang miskin, adik saya yang miskin? Nggak pernah. Rani bukan miskin. Dia punya rumah banyak, dia punya apartemen. Sekarang rumahnya dijual. Bukan saya mau tahu harta anak saya, tidak ya. Tidak berbekas. Kemana uang miliaran itu? Sang ibu juga mengaku bingung dan heran apa sebenarnya yang membuat sikap Kalina bisa seperti sekarang ini, tidak memberi perhatian kepada dirinya selaku ibu kandungnya sendiri. Padahal sebagai ibu, jangankan harta, nyawa pun akan rela ia berikan untuk Kalina. Honestly, kalau dari saya nggak tahu ya masalahnya apa. Kan yang tahu Rani. Sepertinya dia punya dendam mungkin sama saya yang saya nggak tahu. Cuma dia yang tahu. Kalau nggak dikasih tahu kan saya nggak tahu. Walaupun di hati sesebel-sebelnya ibu sama anak, tetap saya bela. Seorang ibu, nyawa sekalipun, nggak usah harta, nyawa sekalipun, kalau dia minta, saya kasih. Karena kan mungkin nyawa saya dia minta, saya kasih. Dia nggak jawab ada di mana. Sekarang saya nggak tahu dia tinggal di mana. Seorang ibu tidak tahu anak tinggal di mana. Katakan gini, saya bukan ibu kamu, bukan ibu kandung kamu. Lihat seorang ibu yang terdampar seperti ini, naluri kemanusiaan kamu tuh tergugah apa enggak? Ada nggak sifat empati kamu? Apalagi saya ibu kandung kamu misalkan. Dan Rani nggak punya rasa itu, hilang sama dia rasa itu. Di Pampers aja, ini Pampers saya aja, ini teman-teman pengajian saya ada yang ngedrop, ada yang ini. Tangan Tuhan kan banyak. Soal memaafkan itu, dia tunjukkan dulu perubahan dirinya dia. Saya udah pesan sama ipar saya, Rani datang sini kunci pintu, saya nggak mau ketemu sama dia. Saya nggak mau ketemu sama dia. Kalian tahu kenapa? Wajah dia di depan kamera, depan kalian itu seperti malaikat penjaga pintu surga. Tapi datang ke saya, mukanya ditekuk seperti malaikat pencabut nyawa. Geger ibunda Kalina hampir ditolak di rumah sakit lantaran tidak ada yang menemaninya selain supir ambulans.
Benarkah Vicky Prasetyo mantan menantu yang justru memberi perhatian? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Bunga Zena. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu, dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Geger, Ibunda Kalina nyaris ditolak pihak rumah sakit, menyeruak pengakuan mengejutkan lain dari Ibu Erlina Wardania bahwa saat Kalina yang dinilainya cuek dan tidak memberi perhatian kepada ibunya sendiri, justru Vicky Prasetyo mantan suami Kalina yang lebih memberi perhatian. Ibunda Kalina sampai memberi 10 jempol kepada Vicky lantaran dinilainya punya perhatian terhadap dirinya, padahal sudah bercerai dengan putrinya Kalina. Dan perhatian itu, menurut Ibunda Kalina, tidak hanya setelah bercerai, tapi juga sebelum bercerai dengan Kalina. Subhanallah, Mas Vicky itu dia yang nanggung hidup saya sekarang. Mas Vicky itu memang dia pecicilan ya. Dia pecicil, orang bilang begini-gini, tapi faktanya subhanallah dia sama orang tua. Andai kan ada jempol 10 itu untuk dia semua terhadap orang tua. Dan Vicky dia terpanggil hatinya untuk rawat saya. Sekarang pun juga saya suruh cari asisten, artinya ART. Nanti Vicky yang akan bayar. Semuanya Vicky yang bayar. Waktu memang bersama Vicky, memang Kalina kirim saya, tapi kan uang dari Vicky. Setelah tidak bersama Vicky, langsung tidak ada 1 sen pun juga dia. Makanya kalau dia katakan dia nafkahi, dia cari uang buat nafkahi mama, itu salah besar. Dia masukin ke rekening yang siapa? Dan Vicky dia terpanggil hatinya untuk rawat saya, untuk urus saya. Sekarang pun juga saya suruh cari asisten, artinya ART. Nanti Vicky yang akan bayar. Semuanya Vicky yang bayar. Tidak ada 1 sen pun juga dia. Makanya kalau dia katakan dia nafkahi, dia cari uang buat nafkahi mama, itu salah besar. Dia masukin ke rekening yang siapa? Iya memang benar, kemana aja sebelumnya. Pas lagi menikah kan nggak ada. Pas lagi menikah kan tidak ada yang namanya datang ke rumah ibu saya, kecuali sama saya. Pas giliran saya di luar negeri, ngapain datang? Jadi menggiring opini masyarakat untuk seakan-akan saya itu bukan anak yang berbakti, gitu. Ibu saya kan bukan sakit baru kemarin, sakitnya bertahun-tahun. Kecuali kalau misalkan sakitnya baru kemarin saya tinggalin, itu saya salah, ya kan? Nah ini saya udah tegur dia, jangan sampai posting. Ternyata dia posting. Ya udah, selama ini saya diam, 1 tahun saya diam, tapi ternyata ya dia yang memulai seperti itu, gitu loh. Saya kecewa sih. Perhatian Vicky yang tinggi kepada mantan mertua, di mana tampak kontras dengan Kalina sendiri yang notaben adalah putri kandung Ibu Erlina Wardania, tentu saja mengundang rasa heran dan penasaran publik. Lantas, apa alasan Vicky yang masih memberi perhatian kepada mantan ibu mertuanya yang tengah menderita sakit? Benarkah karena ia masih mencintai Kalina atau karena rasa kemanusiaan? Ya sebenarnya sih bukan pro kok atau nggak pro ya. Mungkin hubungan anak sama ibu aja kalau gue sih. Ya berharap lah kalau yang lebih atau tersayangi ya tetap anak kandungnya lah. Kalau aku kan hanya ngurus sebatas ya bakti kita lah terhadap orang tua. Ya nggak mungkin karena aku kewajibannya sebagai seorang anak sama ibu aja. Ya aku juga minta doa buat semuanya, buat Mama Kalina. Doa ya, mohon doa ya teman-teman. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen channel Intens Investigasi.